Ketemu lagi di mata kuliah keamanan informasi. Kali ini saya akan lanjutkan pembahasan yang minggu lalu masih kurang dibahas, yaitu mengenai ISO 27001. Minggu lalu saya kilas, saya bahas mengenai tabel ini. Ini adalah tabel-tabel standar yang ada di ISO 27001. Sebenarnya di dalam tabel ini atau gambar ini terdiri dari dua bagian. Bagian yang kotak yang berwarna terang ini adalah kita akan mencari background dari usaha yang akan kita buat standar keamanan informasinya. Kemudian sisi yang kedua yang berwarna biru ini adalah standar-standar yang harus ada di dalam keamanan informasi berdasarkan ISO 27001. Saya akan bahas standar-standar apa saja yang harus ada. Yang pertama adalah mengenai information security. Ini adalah sebuah kebijakan. Jadi kalau kita mengamankan sebuah informasi adalah yang pertama adalah kebijakan yang harus ada. Kebijakan ini diambil dari aturan-aturan perusahaan, kebijakan perusahaan ataupun perintah dari atasan. Ini harus terbentuk terlebih dahulu sebelum kita beranjak ke proses standar yang lain. Yang kedua adalah Organization of Information Security, di mana ini adalah harus bisa atau sudah ada terbentuk organisasi yang khusus menangani masalah keamanan informasi. Jadi bukan hanya kebijakan, tetapi organisasinya atau orang-orangnya yang akan menangani masalah informasi security itu harus sudah terbentuk. Siapa saja? Intinya adalah orang-orang yang berada di dunia IT di dalamnya. Ini harus terbentuk dulu. Yang kedua adalah Human Resource Security. Ini hubungannya bukan hanya dengan orang IT, tetapi adalah hubungannya dengan orang-orang yang atau user-user yang akan menggunakan IT. Ini harus kita screening, harus kita data siapa saja orang-orang yang akan terlibat di dalamnya, baik dari atasan tingkatan tertinggi sampai tingkatan yang paling rendah. Semuanya harus terdaftar, bahkan sampai dengan mungkin kita akan statusnya dia sebagai guest juga harus terdaftar. Yang selanjutnya adalah aset manajemen. Aset manajemen di sini berisikan sebuah peralatan-peralatan yang dipakai dalam IT. Semuanya juga harus terdata secara jelas. Hubungannya dengan siapa yang bertanggung jawab, kemudian siapa yang mengoperasikan, dan bagaimana data atau job disk dari aset atau peruntukan aset tersebut ini harus terdata. Yang selanjutnya adalah masalah akses kontrol. Akses kontrol ini adalah hubungannya dengan akses user dari user ke server atau dari user ke user. Dia berbahas juga bukan hanya akses, tetapi juga kita bicara masalah password, kemudian pembagian IP, pembagian bandwidth, dan lain sebagainya. Ini harus ada di dalam standar yang ada di dalam ISO 27001. Kemudian Physical and Environment Security ini hubungannya dengan pengamanan fisik. Standar-standar pengamanan fisik ini harus tertulis jelas, umpamanya siapa yang berhak untuk melakukan maintain terhadap alat, atau siapa yang berhak terhadap akses atau merubah sistem yang ada di sistem fisikal. Ini harus juga terdaftar. Ini yang biasa dipakai adalah Operation Security. Ini Operation Security berhubungan dengan tata cara mengoperasikan sebuah sistem, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita harus melakukan proteksi dan backup.
Kemudian kita bicara masalah communication security, ini kita juga bicara masalah integration system atau bahkan network di dalamnya, baik itu dia bersifat lokal ataupun akses yang bisa diakses secara umum. Di dalam ISO 20001 kita juga berbicara masalah relationship terhadap supplier. Sebagai contoh, supplier ini bukan barang memasukkan barang. Sebagai contoh di sini adalah provider internet yang kita pakai. Ini karena kita harus jaga siapa saja supplier yang terlibat di dalamnya, termasuk di dalamnya adalah standarisasi terhadap alat-alat atau alat-alat yang digunakan. Ini harus terjelas siapa yang memasok barangnya. Tidak kalah pentingnya adalah kita bicara bagaimana kita menangani apabila terjadi insiden. Insiden itu adalah gangguan terhadap sebuah sistem. Ini juga harus kita rencanakan, umpamanya server listrik mati, apa yang harus dikerjakan sehingga server itu tetap hidup. Kemudian mungkin peralatan, wifi dan lain sebagainya, terjadi insiden, apa yang harus segera dikerjakan. Ini kita buat standarnya. Setelah kita insiden, maka kita bicara business continuity management. Business continuity management keberlangsungan. Jadi terjadi insiden, kemudian pada saat kembalinya lagi sistem itu berjalan, maka diatur di dalam business continuity management. Yang terakhir adalah compliance. Compliance ini adalah penerimaan dari seluruh user yang berbuntut pada keharusan atau berbuntut kepada kebijakan terhadap standar-standar yang sudah dibentuk di depannya. Jadi pada intinya adalah ISO 27001 merupakan aturan, merupakan standar yang harus dipenuhi dan dibentuk oleh perusahaan yang bersangkutan. Dibentuk oleh perusahaan bersangkutan, termasuk di dalamnya adalah proses-proses bisnis yang ada di dalamnya. Demikian penjelasan singkat mengenai ISO 27001. Apabila ada yang kurang jelas, silakan Anda berdiskusikan melalui WhatsApp grup. Tetap semangat, jaga kesehatan.